jelaskan sedikit tentang sengketa tanah ya. Karena banyak pertanyaan tentang ini yang mungkin belum tuntas ya. Jadi kita bicara tentang sengketa tanah. Apa itu sengketa tanah? Ada dua istilah sebetulnya. Satu sengketa tanah dan ada tanah sengketa. Apa bedanya sengketa tanah dengan tanah sengketa? Sengketa tanah adalah segala pertikaian yang terjadi dalam masalah tanah. Itu namanya sengketa tanah. Kalau dampaknya masih kecil, dia masih bisa disebut dengan sengketa. Tapi kalau dampak sosialnya besar, dia disebut dengan konflik tanah. Kalau sengketa tanah, mungkin antar orang per orang, antar orang dengan badan hukum, itu terjadi konflik sosial. Misalnya terjadi antar suku, antar daerah, antar wilayah. Pernah terjadi itu konflik tanah tentang batas wilayah. Jadi patok desa itu dialih, tanda batas kecamatan itu dialih, tanda batas provinsi dipindahkan, diambil beberapa meter. Bahkan batas negara pun ada yang berani juga memindahkan. Makanya itu dijaga ketat. Batas Indonesia dengan Malaysia ya, batas daratnya itu betul-betul dijaga, patut diperiksa terus itu. Ada razia. Kalau enggak dia bisa dipindahkan beberapa meter. Kalau beberapa meter saja dipindahkan, panjangnya sekian, berapa itu? Pindahkan 10 meter saja, 10 kali sekian gitu. Itu luar biasa dampaknya. Jadi itu yang sengketa tanah. Lalu tanah sengketa apa? Tanah sengketa adalah tanah yang ada beberapa pihak mengklaimnya sebagai pemilik atau yang menguasai. Ini tanah saya. Kemudian pihak lain ada lagi. Minimal 2 pihak. Bisa-bisa 3 atau 4 pihak mengklaim tanah itu milik dia. Ini yang dimaksud dengan tanah sengketa. Tanah sengketa itu tidak boleh diapa-apakan, tidak boleh diusahakan, tidak boleh diolah, tidak boleh digarap, dan tidak boleh diperjualbelikan. Tanah sengketa juga tidak bisa didaftarkan kepemilikannya. Pihak Badan Pertanahan tidak akan mau menerima kalau tanah itu masuk dalam sengketa. Makanya tanah sengketa itu dibiarkan dulu, dituntaskan dulu, baru bisa diapa-apakan. Termasuk dengan pendaftaran tanah secara elektronik. Tanah sengketa juga nggak bisa didaftarkan. Kalau terjadi sengketa tanah, apa yang harus dilakukan? Para pihak harus melapor kepada Badan Pertanahan setempat. Badan Pertanahan setempat akan mencoba menyelesaikannya melalui mediasi. Tapi kalau enggak selesai juga, maka itu berujung ke pengadilan. Jadi penyelesaian tanah sengketa bisa melalui pengadilan, ya, bisa melalui mediasi. Tetapi di pengadilan sendiri, pertama-tama sekali tetap akan dimediasi juga. Jangan lanjut masalah hukum dulu. Jangan sampai bersidang-sidang dulu. Pihak-pihak selesaikan saja. Nanti pengadilan akan menunjuk hakim mediasi. Hakim akan mengatakan, kita nggak bisa sampai masalah hukum, kita selesaikan saja. Kalau yang namanya berurusan di pengadilan, ya persidangan itu menang jadi barang, telah jadi abu, tidak ada biaya besar. Makanya waktu juga habis. Pengadilan juga akan melakukan mediasi. Lembaga mediasi
tidak hanya ada di pengadilan, juga ada di luar pengadilan. Nah, ini yang disebut dengan IDS. Apa itu IDS? Alternative Dispute Solution. Solusi tanpa alternative dispute solution. Alternatif ya, pemecahan masalah tanpa sengketa. Kadang-kadang melalui mediasi itu bisa selesai masalah dengan biaya yang tidak begitu besar. Hasil penelitian terakhir ya, di tahun 2020 penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi ada sekitar 13,33% yang berhasil. Jadi tidak berujung pada pengadilan. Anda jangan pernah membeli tanah yang dalam keadaan sehat. Harus ditunggu dulu penyelesaian. Di mana kita tahu suatu tanah itu bermasalah atau tidak? Paling tidak Anda cek 3 tempat. Pertama, Anda cek badan pertanahan. Di sana akan lihat sertifikat kepemilikan dan administrasi lain. Yang kedua yang perlu Anda cek itu adalah kecamatan. Di kecamatan ada ya. Lebih-lebih di kecamatan itu yang bisa kita lihat adalah apakah tanah yang disengketakan itu ada enggak wajib pajak. Yang ketiga, tanah yang tidak bermasalah itu untuk mendapatkan atau membeli tanah yang tidak bermasalah, Anda cek kantor wali kota di bagian tata ruang. Apakah tanah yang akan Anda beli itu akan dijadikan perluasan pengembangan fasilitas umum atau untuk jalan? Jangan Anda terkecoh nanti, ini tanahnya murah, berjalan lagi. Rupanya udah ada rencana jalan itu diperlebar 5 meter, ya habis tanah Anda. Habis dibeli, tahu-tahu beberapa tahun kemudian tanah jalan di sana dilebar. Jadi paling tidak 3 tempat itu yang ada cek. BPN, kantor kecamatan yang berkaitan dengan pajak PBB-nya, kemudian kantor tata kota yang disebut dengan tata ruang. Itu yang harus dipastikan. Sengketa tanah ada yang skalanya besar, sedang, dan kecil. Dan setiap tahun sengketa tanah ini selalu mengalami peningkatan. Dalam masa Covid tahun 2021-2022 kemarin, orang mengira sengketa tanahnya akan berkurang semua. Justru ya, sengketa tanah itu meningkat. Sengketa yang meningkat di masa Covid salah satunya adalah sengketa tanah. Banyak yang meningkat. Padahal sengketa-sengketa lain menurun. Tapi faktanya sengketa tanah di era Covid kemarin itu meningkat. Itu artinya apa? Artinya kebutuhan akan tanah ini semakin tinggi. Jumlah manusia bertambah, pembangunan jalan terus, jumlah tanah ini tak pernah berubah. Pernah nggak tanah bertambah? Yang ada berkurang. Kalau bertambah paling-paling itu pantai ya. Nah itu biayanya besar. Belanda itu reklamasi pantainya hampir sama besar dengan yang asli, datang asli. Itu dia menjajah Indonesia di bawah semen dari Indonesia. Mau semen Padang, semen Cibinong, bawa ya untuk mencor pantainya. Dari kuras habis di semen Indonesia. Maka 350 tahun Belanda di sini. Walaupun tidak semua kita sepakat mengatakan Belanda itu menjajah. Karena mereka tidak membawa tentang persenjataan. Misinya adalah misi dagang. Kita jelas. Misinya misi dagang, VOC. Mana ada kata bersenjata Belanda di Indonesia?
dalam ratusan tahun itu. Tidak ada penjajahan yang sampai ratusan tahun. Misi dagang yang dilengkapi dengan pasukan keamanan untuk bukan untuk menjajah tapi untuk mengamankan POC tadi. Itu yang ada itu. Masyarakat ya, bahkan kita yang sudah berpendidikan tinggi sekalipun banyak yang tidak mengerti masalah pertanian. Banyak surat-surat administrasi yang berkenaan dengan tanah adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak yang diberi wewenang untuk menyatakan tanah atau kredit rumah yang Anda beli, kreditnya sudah selesai.